Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat yang ke-15. Matius 18 ayat yang ke-15 berbunyi demikian, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang bendahara gereja yang terbongkar telah menggelapkan dana gereja. Ia mengakui perbuatannya dan kemudian dia meminta maaf. Semula majelis merasa iba dan memutuskan untuk hanya menuntut ganti rugi saja atas uang yang telah hilang. Namun seorang warga merasa hal ini perlu dibereskan. Kejadian seperti itu tidak boleh didiamkan saja. Setelah dibicarakan ulang di dalam rapat majelis, bendahara ini pun diminta bertanggung jawab dengan mengganti uang yang diselewengkannya dan dia menerima konsekuensi dari perbuatannya. Menegur 4 mata merupakan sebuah sikap yang bijak agar tidak mempermalukan orang yang melakukan kesalahan. Nasihat Yesus ini yang kita baca di dalam perikop Matius pasal yang ke-18 ini memberikan metode yang baik untuk memperbaiki kesalahan orang lain tanpa mempermalukannya. Di sini digunakan kata menegur dalam bahasa Yunaninya yaitu elekson yang artinya mengekspos atau menunjukkan kesalahan. Dengan kata lain berarti kita sedang mengungkapkan sebuah dosa atau kesalahan. Teguran atau reproof itu harus dilakukan ketika dibutuhkan. Tidak hanya ketika mudah atau nyaman, bahkan penulis Matius mengajar kita untuk menunjukkan bahwa tugas kita untuk pergi dan menunjukkan atau mengungkapkan kesalahan saudara lelaki ataupun perempuan kita. Karenanya itu adalah sesuatu yang kita dipanggil untuk melakukan itu di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Nats pada hari ini kembali mengingatkan dan mengajar kepada kita bahwa jika ada di antara kita, baik itu saudara, keluarga, sahabat, atau orang yang kita kasihi, suami, istri, atau anak yang berbuat dosa, maka tunjukkanlah kesalahannya kepada mereka dengan hanya diam-diam berdua saja. Apa yang dimaksud dengan bagian ini? Karena Yesus menghendaki agar saudara, keluarga, sahabat, atau orang yang kita kasihi, yang kita nasihati atau tegur, itu tidak dipermalukan di depan umum. Yesus menghendaki setiap pengikut-pengikutnya memiliki sikap menghargai semua orang, termasuk terhadap saudara yang telah berbuat dosa. Tindakan yang menghargai orang lain dapat berdampak positif. Tindakan yang menasihati orang secara diam-diam dapat memulihkan, bahkan mendatangkan pertobatan bagi dirinya. Itulah tindakan kasih yang sesungguhnya. Ketika ada pengurus ataupun warga gereja ataupun bahkan kita sendiri yang melakukan kesalahan, seringkali tidak ada yang berani untuk menegur. Berbagai alasan dikemukakan, misalnya seperti sungkan, tidak tega, atau bahkan kasihan. Apalagi jika si pelaku adalah orang yang dianggap sangat penting, ya. Ada banyak sekali hal yang terjadi mungkin di sekitar kita. Antara percaya atau tidak percaya kalau orang ini berbuat sebuah kesalahan sehingga orang lain itu takut atau ragu untuk menegur. Namun firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan dan menegaskan setiap kita bahwa kita harus menegur saudara kita yang berbuat dosa atau berbuat salah di bawah 4 mata. Kita mengawalinya dengan teguran secara pribadi. Jika cara itu tidak berhasil, maka saudara kita ini kita menggunakan dengan cara yang lain. Ya, saudara kita masih tidak mau juga berbalik dari dosanya, dia tidak mau berubah, kita boleh melibatkan orang-orang yang dianggap dewasa secara rohani untuk menolong kita menegurnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah hadir dalam persekutuan orang percaya. Ayat ini tertulis di ayat yang ke-20 dalam pasal ini. Ketika kita menegur atau menasehati saudara yang melakukan pelanggaran, marilah kita meminta hikmat Tuhan, dan biarlah Tuhan melembutkan hati kita dan melembutkan hati orang yang akan kita tegur sehingga ia menyadari kesalahannya dan mau bertobat, dan kita pun dapat melakukan bagian kita dengan baik dengan penuh hikmat dan kasih yang daripada Allah.
Dengan demikian, kita dapat saling membangun di dalam tubuh Kristus. Teguran kita bisa menjadi dukungan yang sangat berarti bagi sesama kita untuk terus bertumbuh di dalam iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.